Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di mata kuliah metodologi penelitian ya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baiklah, pagi hari ini Ibu akan memaparkan teori lagi ya, lanjutan setelah UTS. Kemarin kita UTS membahas sampai dengan kerangka teori ya. Jadi di bab 2 itu apa saja yang harus Anda siapkan dan Anda tulis, itu semuanya sudah terangkum di bab 2 ya, di pelajaran sebelum UTS. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Persiapan bab 3 ini dalam menyusun proposal, dalam merencanakan penelitian, apa saja yang harus kita siapkan ya. Ibu akan menerangkan. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang teknik pengumpulan data, kemudian sampling ya. Kita simak saja materi perkuliahan ini, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa mengisi kolom komentar ataupun bisa kita berdiskusi di LMS ya. Baik, saya mau share screen terlebih dahulu materi yang akan kita sampaikan. Baiklah, ini ya tentang menentukan dan menyusun instrumen. Nah, ya, baiklah. Maaf. Jadi kalau kita akan menetapkan dan menyusun instrumen, ini sebenarnya kajiannya sudah masuk ke bab 3 ya. Jadi kita simak saja apa yang akan kita bahas. Nah, jadi pengertiannya di sini, ini kalau kurang besar, saya tulisannya. Baiklah. Nah, jadi yang di sini pengertian instrumen itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Nah, karena nanti penelitian itu kita akan mengumpulkan data, maka kita memerlukan suatu instrumen untuk pengumpulan data tersebut seperti apa. Nah, jadi kita ada kalanya juga misalkan menggunakan alat ya untuk mengumpulkan data. Alat di sini tidak hanya yang bersifat di laboratorium saja, tetapi juga suatu tools ya yang digunakan untuk pengumpulan data. Misalnya kalau Anda mau melakukan penelitian yang mengambil data sekunder ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah kita menggunakan metode observasi. Ya. Jadi pengamatan ini kita lakukan oleh peneliti untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan metode observasi dalam penelitian Anda, ya, jadi observasi yang dilakukan itu adalah dengan mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya. Misal, saya ambil contoh, misal kalau Anda ada suatu kasus, misalnya ya, suatu kasus misalnya ada kejadian keracunan makanan misalnya ya, karena keracunan makanan secara masif misalnya ya, misalnya dalam suatu kasus ada suatu acara, kemudian setelah mengkonsumsi makanannya ternyata tamu undangan yang datang itu mengalami keracunan secara besar-besaran. Nah, kemudian Anda mau meneliti, ya, menelitinya itu
apa sih kira-kira penyebabnya? Nah, berarti kan diduga ada semacam bahan kontaminan. Bahan kontaminan ini yang menyebabkan keracunan tadi, ya. Nah, Anda mau meneliti, itu bisa dilaksanakan. Misalkan penelitiannya Anda melihat dari kajian cemaran mikrobanya. Nah, dari cemaran mikroba ini kan tentu saja Anda bisa meneliti kira-kira identifikasi, ya kan? Anda bisa melakukan identifikasi kira-kira apa cemaran yang menyebabkan kasus tersebut. Nah, setelah melakukan identifikasi, lalu Anda akan melakukan pengumpulan data, ya kan? Nah, pengumpulan data ini berisi informasi-informasi apa saja yang menyebabkan indikasi terjadinya keracunan makanan tadi, gitu ya. Kemudian Anda bisa melakukan pendekatan secara penelusuran terhadap sumber, gitu ya. Sumber penyebab kontaminannya apa, ya. Anda tentu akan melakukan sampling, ya. Nah, sebelum sampling, tentu saja kita melakukan observasi. Nah, pengamatan ya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan pengumpulan data, lalu Anda melakukan analisis datanya melalui suatu pengujian di laboratorium, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil dari kasus yang tadi, pengumpulan instrumennya dari suatu metode observasi. Jadi kita mengamati kejadian secara langsung. Nah, kemudian, tadi di slide sebelumnya kita juga lihat di sini ada metode dokumentasi, ya. Nah, di metode dokumentasi ini, ya, kalau kita lihat di sini, metode dokumentasi itu juga kita lakukan jika tidak mungkin bagi peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau subjek penelitian, kita bisa melakukan studi kasus dokumentasi. Artinya, kalau misalnya tadi observasi kan Anda bisa meneliti, menanyakan langsung kepada korban ataupun misalkan ya korban yang mengalami keracunan tadi, Anda melakukan sampling, misalkan dari cairan muntahannya atau dari ini ya, Anda melakukan sampling ini kan bisa dari cairan muntahannya, ya kan? Atau misalkan Anda ngambil dari sisa makanannya, ya. Nah, dari observasi seperti ini itu bisa kita lakukan suatu penelitian. Nah, kalau dokumentasi bagaimana? Nah, kalau dokumentasi misalnya berdasarkan apa tuh namanya yang kita tidak menemui suatu korban secara langsung. Jadi misalkan berdasarkan dari hasil dokumentasi yang sudah ditemukan oleh Anda sebelumnya, tapi itu juga bisa Anda lakukan penelitian. Ya. Nah, kemudian, nah ini ada metode survei. Metode survei ini untuk apa sih? Jadi ini juga kita bisa melakukan pengumpulan data, tapi kita menggunakan instrumennya, alatnya, itu melalui suatu kuesioner, ya, atau wawancara untuk mendapatkan responden yang dijadikan sampel. Contoh penelitian apa? Oke, contohnya, saya ngambil contoh kalau yang termasuk dalam penelitian survei itu, saya ambil contoh misalnya Anda mau melakukan suatu penelitian misalnya ya pada kasus pemeriksaan HB pada mahasiswa apa ya, mahasiswa tingkat 3 lah misalnya ya, di kampus X gitu ya, yang
memiliki kebiasaan, misalnya ya, yang memiliki kebiasaan begadang atau begini, jangan begini. Pemeriksaan, misalnya kita lihat di sini pada kasus misalkan pemeriksaan ibu hamil aja ya. Kita misalkan ngambil contoh kasus pemeriksaan KB pada ibu hamil ya. Pemeriksaan HB pada ibu hamil trimester 3 di desa, nah misalnya. Nah, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda akan menentukan topik penelitiannya seperti ini, tentu dasarnya harus ada kasus atau observasi yang menyatakan bahwa ibu hamil yang ada di desa X ini, ya, umumnya setelah diambil data di data sekunder, misalkan di puskesmas, umumnya dia memiliki HB yang rendah, ya, di bawah nilai normal. Nah, ketika kita jumpai bahwa dia memiliki HB di bawah nilai normal, maka kita melakukan suatu survei, ya, untuk pengumpulan data. Nah, metode survei ini kemudian Anda lakukan identifikasi. Maka Anda melakukan metode survei. Nah, metode survei yang dilakukan itu kan Anda ingin tahu ya, apa penyebabnya nilai HB tersebut memiliki nilai di bawah normal. Kemudian Anda juga akan melakukan identifikasi apa atau bagaimana kebiasaan ya atau pola hidup ya dari sampel tadi responden ya. Nah, kemudian Anda juga pasti akan menentukan apa tuh namanya, apakah ada penyakit penyerta ya, apakah ada penyakit penyerta yang mengindikasikan bahwa pasien tersebut gitu ya atau responden tersebut mengakibatkan HB-nya menjadi rendah. Ya, apakah ada penyakit penyertanya sehingga dia menjadi sehingga dia menjadi memiliki kadar HB yang rendah. Nah, ini kan tentunya akan menjadi bahan penemuan bagi Anda ya, bahwa hal-hal tadi yang termasuk di dalam kriteria-kriteria ini itu akan kita telusuri ya, akan kita telusuri sehingga ini nantinya akan menjadi akar permasalahannya. Nah, berbicara tentang akar permasalahannya, ya kita sepakat bahwa hal itu yang mendasari kita untuk melakukan suatu kajian penelitian. Dari metode survei ini bisa kita ambil pendalamannya seperti apa, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau yang ini kita melakukannya berdasarkan eksperimen, ya. Jadi kalau kita melakukannya berdasarkan eksperimen, merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan perlakuan. Biasanya eksperimen ini kita lakukan suatu apa tuh namanya ya perlakuan ya. Bagaimana satu faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya kalau kita melakukan suatu perlakuan. Itu
Ya, berbeda dengan deskriptif ya. Kalau deskriptif itu kita hanya melihat gambarannya waktu itu seperti apa, kejadiannya seperti apa pada tanggal tersebut, kita ambil sampel jumlahnya sekian, kemudian kadar yang diperoleh sekian atau informasi yang diperoleh sekian, itu deskriptif. Tapi kalau eksperimen, kita membuat suatu perlakuan di mana bagaimana salah satu faktor itu bisa berpengaruh terhadap faktor yang lainnya kalau dilakukan modifikasi perlakuan. Nah, ya. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita bisa mengambil suatu instrumen pengumpulan data bisa melalui tes atau kuesioner. Nah, umumnya kalau yang tadi penelitiannya misalkan tadi ya kajian pemeriksaan HB pada ibu hamil, kita membuat suatu kuesioner kan. Jadi kuesioner itu merupakan instrumen untuk pengumpulan data. Ya, sebentar kalau nggak jelas tulisannya kita ganti sama merah. Nah, kuesioner ini bagaimana cara membuat kuesioner yang baik dan benar supaya datanya bisa kita peroleh? Tentunya harus berisi hal-hal yang penting dan berkorelasi dengan penelitian atau topik Anda ya. Ya, jadi kalau yang nggak nyambung apa yang ditanyakan jadi kuesioner seperti itu ya. Nah, selain kuesioner, kita juga bisa melakukan interview atau wawancara. Nah, untuk interview ini tentunya kita harus memilih kira-kira responden mana yang berkorelasi dengan penelitian kita. Nah, ini juga sama, instrumen untuk bahan interviewnya harus berkorelasi dengan penelitian kita. Jadi kalau nggak nyambung, ngapain ditanyakan, gitu ya. Misalkan ibu terpilih sebagai responden untuk penelitian saya dalam kajian pemeriksaan HB pada ibu hamil. Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada ibu? Nah, bagaimana kebiasaan ibu sehari-hari? Apakah ibu mengkonsumsi makanan seperti apa saja yang sudah ibu biasa makan atau konsumsi? Apakah ibu mengkonsumsi vitamin atau tidak? Apakah ibu mempunyai penyakit dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya kuesioner dan interview kurang lebih hampir sama. Hanya kalau interview berarti kita berinteraksi secara langsung dengan respondennya. Oke. Nah, observasi juga sama. Kita mengadakan pengamatan. Misalnya, pengamatan itu kita lakukan pada kasus ibu hamil tadi, kita melakukan pengamatan observasi misalkan pada saat dia diberikan asupan makanan berlebih untuk meningkatkan nilai HB-nya, kemudian setelah beberapa saat kemudian kita melakukan pengamatan sampai dilihat apakah ada pengaruhnya atau tidak setelah diberikan treatment untuk meningkatkan nilai HB tadi. Nah, itu juga sama. Kita bisa melakukan suatu metode observasi. Nah, ini skala bertingkat dan kemudian dokumentasi itu tadi ya. Dokumentasi itu berdasarkan data-data yang kita peroleh tidak dari respondennya secara langsung. Bisa dari sumber-sumber lain yang itu bisa kita jadikan hal untuk mengadakan suatu penelitian. Dan alat percobaan. Alat percobaan ini tentunya kalau kita mau melakukan suatu penelitian kajian di laboratorium, maka alat-alat apa saja yang menunjang yang berhubungan dengan penelitian kita, itu kita harus identifikasi. Nah, ini juga menjadikan pertimbangan di mana ada kalanya penelitian itu membutuhkan waktu yang lama karena misalkan alatnya sulit diperoleh ya dan lain sebagainya. Ini juga harus menjadikan pertimbangan untuk memilih instrumen tersebut supaya kita tidak terjebak oleh topik yang sebenarnya bisa kita lakukan modifikasi untuk mengatasi kendala adanya di alat percobaan tadi ya. Nah, oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa silahkan ditulis di kolom komentar atau di LMS kita bisa berdiskusi ya. Oke, nah sekarang
Ibu ingin menyampaikan kepada Anda semua, ini kaitannya dengan bagaimana teknik membuat suatu kuesioner. Jadi kalau kuesioner itu karena dasarnya untuk mengumpulkan data ya, ini tuh kan tugasnya untuk mengumpulkan data secara komprehensif, lengkap ya, secara lengkap ya, detail, kemudian komprehensif atau menyeluruh, maka Anda harus memperhatikan jenis pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini harus disampaikan dengan jelas. Ya. Misal, Ibu pada kasus HB pada ibu hamil tadi, Anda bisa mengajukan pertanyaan, Ibu apakah Ibu setiap hari makan? Nah, itu kan pertanyaannya tidak jelas. Tapi Ibu bagaimana kondisi asupan makanan Ibu setiap hari? Ibu bisa menyebutkan biasanya kalau Ibu makan dengan nasi, lauk pauknya apa saja. Itu lebih jelas ya. Nah, kemudian bentuk pertanyaannya juga sama. Pertanyaannya ini juga tidak menimbulkan ambigu ya atau pertanyaan yang tidak jelas. Nah, maka ketika Anda membuat suatu kuesioner itu harus jelas. Misalkan kita mau meneliti misalkan pengolahan minyak jelantah untuk pembuatan sabun. Nah, kalau kita mau melakukan suatu kuesioner, bagaimana hasilnya sabun yang kita buat itu, apakah menimbulkan iritasi atau tidak, maka kita lakukan penelitian yang kuesioner yang jelas terarah. Bagaimana Bu setelah penggunaan ini, apakah Ibu mengalami keluhan? Sebutkan keluhannya. Nah, biasanya untuk pertanyaan supaya tidak terlalu melebar, Anda bisa membuat suatu kriteria-kriterianya. Nah, ini penting sekali ya, terutama bagi kalian yang mengambil di bidang klinik. Misalnya kan di klinik itu Anda melakukan penelitian pemeriksaan asam urat pada pasien penderita gagal ginjal misalnya. Nah, Anda harus membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang memang mengarah bagaimana hal itu bisa menarik kesimpulan sehingga data tersebut secara jelas berasal dari responden dan bisa Anda buat suatu korelasinya. Seperti itu. Nah, misalnya kenapa ini pasien kok asam uratnya tinggi? Apakah ada korelasinya dengan kehidupannya sehari-hari, aktivitasnya seperti apa? Apakah ada penyakit penyerta lainnya dan lain sebagainya? Nah, itu bentuk pertanyaannya juga harus jelas. Nah, isi pertanyaan tentu saja harus berkaitan ya seperti tadi. Nah, urutan pertanyaan juga sama. Jadi urutannya dibuat secara sistematis. Harus dibuat secara sistematis. Nah, kenapa harus dibuat sistematis? Tentu saja. Jadi pertanyaan itu supaya bisa menyeluruh. Bagian mana yang pertama akan kita tanyakan, bagian akhirnya yang bagian mana akan kita tanyakan, tidak menjadi apa ya, ya tidak sistematis ya, urutannya tidak bagus misalnya ya. Nah, baik. Nah, ini tadi yang Ibu maksudkan ya. Jadi, kalau kita akan melakukan suatu pertanyaan dalam bentuk kuesioner, ingat baik-baik, pertanyaannya ini harus jelas. Sepakat ya? Pertanyaannya harus jelas. Nah, pertanyaannya harus jelas maksudnya kemana, sehingga responden tidak bingung. Kalau Anda membuat suatu multiple choice, itu lebih bagus lagi, jadi responden tinggal mengisi sesuai kriteria. Namun, kalau Anda membuat suatu pertanyaan berupa esai atau jawab singkat, nah itu kita harus membuat pertanyaan tersebut menjadi jelas. Dan juga membantu ingatan responden, misalkan gini, Bapak, tahun berapa Bapak pertama kali terkena serangan stroke? Kalau respondennya lupa, atau bahkan berpikir keras gitu ya untuk menjawab itu karena memang kejadian sudah lama, kita hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memberikan nanti jawaban yang tidak pasti. Oleh sebab itu, pertanyaan itu hendaknya bisa membantu ingatan responden untuk bisa mengumpulkan data-data yang kita butuhkan. Nah, terus pertanyaan itu juga harus menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawaban. Ya, jadi jawabannya tersebut harus memang betul-betul sesuai dengan kejadiannya
dan responden juga memahami betul pertanyaannya sehingga dia mudah menjawab pertanyaannya. Dan juga kita harus bisa memotivasi supaya untuk responden tersebut bisa menjawab pertanyaan. Itu ya. Nah, ini juga suatu hal yang harus kita ingat betul. Dan pertanyaan hendaknya dapat menyaring responden, serta pertanyaan hendaknya sederhana mungkin. Jadi, karena responden ini sifatnya heterogen dan beragam, maka kita harus membuat suatu pertanyaan yang sederhana, sehingga data yang kita peroleh akan mudah kita dapatkan, dan ya pertanyaan tersebut juga dipahami oleh responden. Jadi, ingat baik-baik, kalau mau membuat suatu rangkaian instrumen pertanyaan-pertanyaan kuesioner, Anda harus bisa belajar bagaimana membuat suatu pertanyaan tersebut mudah untuk dijawab, kemudian isinya jelas, ya. Nah, contoh kasus ya, misalnya kita ngambil contoh, misalnya pemeriksaan aktivitas ini pada toksikologi tadi misalnya ya. Pemeriksaan aktivitas asetilkolinesterase pada petani ya di desa X misalnya. Nah, sebelum kita melakukan analisis laboratorium terkait dengan pemeriksaannya, sebelum kita melakukan analisis laboratorium, ya pemeriksaannya, pemeriksaan penelitiannya. Nah, salah satu teknik pengumpulan data yang diambil, misalnya dengan metode satu tadi apa? Observasi, ya. Lalu yang kedua, misalnya kita melakukan suatu wawancara, dan yang ketiga kita melakukan suatu pemberian angket, ya, angket kuesioner. Di angket kuesioner ini, kira-kira apa yang akan Anda ambil sebagai bahan penelitian Anda? Yang pertama, pasti Anda akan menanyakan, Pak, lamanya bekerja kapan ya? Nah, kenapa lamanya bekerja? Maaf, karena kita tahu bahwa pemeriksaan asetilkolinesterase itu berhubungan dengan fungsi hati. Ya, jadi kalau misalkan petani yang sering melakukan penyemprotan pestisida, gitu ya, diduga zat kontaminan dari pestisida tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari hati, sehingga fungsi hatinya kita identifikasi dengan pemeriksaan enzim asetilkolinesterase. Nah, tentunya untuk data lamanya bekerja kita perlukan, karena bagaimana frekuensi responden tadi ya berinteraksi dengan pestisidanya, ya. Lalu yang kedua, mengapa lamanya bekerja ini perlu kita tentukan? Karena kalaupun dia lama bekerja, misalnya 10 tahun dia bekerja, tapi dia jarang menyemprot pestisida, bandingkan dengan baru 2 tahun dia bekerja, tapi dalam 1 minggu itu dia terus-menerus itu intensitasnya aktif, tentu kan jumlah kontaminan yang terserap atau terpapar ke tubuh lebih akan berbeda gitu ya, karena tingkat frekuensinya gitu. Nah, kemudian setelah lamanya bekerja, Anda kan mengambil data juga, Bapak usianya berapa, gitu, identitas ya. Jadi kita akan membahas tentang identitas pasien dulu ya. Identitas pasien, ini saya kira identitas pasien itu bukan pasien responden ya. Identitas responden ini saya kira dia masuknya ke nomor 1 harusnya ya. Jadi yang pertama ini kita tentukan dulu adalah identitasnya ya, identitas responden. Nah, di identitas responden kita akan tahu
dia usianya berapa, jenis kelamin apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah ini, lamanya bekerja. Lalu yang ketiga misalnya kebiasaan atau pola hidupnya ya dan sebagainya. Nah, ini juga kita lakukan untuk penelitian kita. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa dalam melakukan suatu penelitian itu instrumen-instrumen untuk pengumpulan data banyak sekali ragamnya, ya. Jadi yang pertama, kalau kita boleh simpulkan, ya, kalau kita boleh simpulkan sekali lagi, beberapa instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah tadi apa? Satu adalah melalui angket ya, atau kuesioner, kemudian melalui wawancara, kemudian melalui dokumentasi, ya, kemudian kita juga melalui pengumpulan data melalui pengujian di laboratorium. Nah, ini harus dipastikan, Ibu, apakah selalu dalam penelitian itu harus ada semuanya? Nah, kalau misalnya penelitiannya ini cukup dibuktikan dari laboratorium, tentunya dalam artian itu juga bisa dilaksanakan, tetapi kita bisa juga mengkaji dari hasil penelitian sebelumnya. Ya. Nah, ini juga kan sebagai dasar pengumpulan data juga. Sebelum akhirnya kalaulah kita misalkan tidak melakukan angket, kuesioner atau wawancara dan sebagainya, kita bisa juga mengambil patokan hasil penelitian sebelumnya ini juga bisa dijadikan sebagai alat atau instrumen pengumpulan data. Ya. Oke, baik. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi tentang langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Nah, dalam menentukan alat, sekali lagi, alat itu biasanya kalau alat laboratorium yang biasa digunakan sehari-hari, alat gelas ya, misalkan pipet, tetes, tabung reaksi, nah itu sebaiknya Anda cukup tuliskan saja peralatan laboratorium yang rutin digunakan atau peralatan gelas yang rutin digunakan. Tapi alat apa yang masuk ke dalam penelitian kita ya alat yang memang spesifik dan khusus dipakai untuk penelitian yang kalau tidak ada alat tersebut penelitian kita tidak bisa dilakukan. Contoh, misalnya Anda akan menentukan identifikasi keberadaan kafein dalam teh misalnya. Itu kan pakai HPLC ya untuk identifikasi. Nah, HPLC-nya itu Anda tulis karena identifikasi atau karakterisasi sampel salah satunya digunakan HPLC. Kalau tidak ada HPLC, maka dalam penelitian ini tidak bisa digunakan untuk identifikasi kafein yang dimaksud pada penelitian tersebut. Seperti itu ya. Nah, makanya sekali lagi untuk menyusun alat di alat untuk bahan penelitian itu Anda harus kaji betul ya yang mana yang masuk dalam kriteria alat laboratorium yang dipakai. Nah, nanti juga sama untuk wawancara dan ini itu juga nanti untuk formnya itu dimasukkan ke dalam di lampiran. Nah, kemudian hasilnya itu Anda olah. Ya, diolah sehingga misalkan dapat berapa persen yang demikian yang misalkan mengkonsumsi obat, berapa persen yang kebiasaannya makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Nanti Anda buat presentasenya, kemudian nanti Anda buat tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini itu misalkan untuk mengindikasi bahwa data tersebut sudah diolah. Sehingga nanti bisa kelihatan misalkan ini berapa persen gitu ya, ini berapa persen dan ini berapa persen. Nah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa bermanfaat untuk Anda mempermudah penelitian Anda ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat meneliti. Semoga proposal Anda berkualitas, penelitian Anda bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan mudah-mudahan hasilnya bisa bermanfaat buat sesama. Terima kasih sudah menyaksikan kuliah metodologi penelitian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.